Terima kasih kepada teman-teman sekalian, teman-teman dari rumah sakit, dari seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang kedua. Kalau kemarin tentang PMK nomor 3 tahun 2020, sekarang bagaimana strategi supaya rumah sakit itu bisa tetap sustain pasca PMK nomor 3 tahun 2000 ini. Dan hari ini narasumber Dr. Daniel Budibowo. Beliau adalah Dewan Pengawas dari Pelkesi dan beliau juga adalah mantan dari Ketua Pelkesi periode yang lalu. Saat ini juga beliau menjabat sebagai Direktur di Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto Semarang. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Dr. Daniel Budibowo bisa menyampaikan paparannya. Waktunya bisa sampai 1 jam gitu ya, 45 menit gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lakukan chatting untuk pertanyaan untuk para teman-teman sekalian. Bagaimana menyikapi supaya rumah sakit kita tetap sustain dan maju di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Silakan Dr. Daniel. Dr. Daniel, silakan. Ya, mungkin Dr. Yosep. Ya. Sebelum Dr. Daniel mempresentasikan, saya akan menyampaikan bahwa peserta kita hari ini itu dihadiri sebanyak 29 rumah sakit, ya. Ya. Jadi cukup banyak hari ini dibandingkan kemarin itu. Mudah-mudahan karena kemarin mungkin ada yang sedikit terlewatkan dan mungkin ada acara mendadak. Jadi di sini ada 29 rumah sakit, ya mungkin karena banyak, mohon maaf mungkin tidak kami sebutkan satu-satu, tapi kita bisa lihat di partisipan ya, Dr. Yosep juga bisa perhatikan di situ. Ya baik Mbak Ira, ya. Ya, terima kasih. Ya. Langsung saya serahkan ke Dr. Daniel ya, Ira. Silakan dok. Ya, silakan Dr. Daniel. Baik, akhirnya bisa unmute. Selamat pagi semuanya teman-teman dari 29 rumah sakit. Saya hari ini ingin berbagi bagaimana strategi, ya, strategi untuk pelayanan kita pasca keluarnya PMK nomor 3 ini dan juga setelah masa pandemi ini, ya. Apakah semuanya bisa melihat tayangannya? Bagi yang belum bisa di chatting di bagian chat teman-teman sekalian. Ya, di resign aja. Ya, apakah share screen-nya sudah bisa dilihat semua? Jelas kok dok. Jelas, baik. Ya. Saya akan berbicara mengenai sustainabilitas rumah sakit dan pasca PMK 3 tahun 2020 dan pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang paling berat, ya. Karena sebelum pandemi kita sudah beberapa kali kena ada beberapa regulasi yang masuk ke kita. Baik itu regulasi yang menyangkut dengan klasifikasi rumah sakit yang sudah berubah 2 kali sehingga akhirnya keluar PMK nomor 3 tahun 2020. Ya, kemudian tapi harus diingat bahwa regulasi ini kan tidak berdiri sendiri. Regulasi ini masih terikat dengan Undang-Undang tentang Perumahsakitan, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009.
Kemudian masih terikat lagi dengan Undang-Undang PMK tentang fasilitas, ya, PMK nomor 24 tahun 2016. Kemudian ada PMK tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang keperawatan, dan berbagai macam regulasi-regulasinya. Ini yang semuanya memang tidak boleh saling bertentangan. Nah, kita juga tahu kesulitan beberapa rumah sakit kita, tetapi regulasi is regulasi. Kita nggak bisa bilang bahwa dalam regulasi ini nanti berharap ada diskresi. Ya, tentu diskresi itu selalu terjadi, tetapi kan kita tidak bisa berharap bahwa kita selalu mendapatkan diskresi. Oh, misalnya tempat tidur saya hanya 40, padahal disyaratkan tempat tidur rumah sakit itu kan hanya 50. Apakah izin operasional saya masih boleh dilanjutkan dengan jumlah 40 tempat tidur itu? Misalnya demikian. Atau jumlah ICU dikatakan harus total perawatan intensif 8%. Ya. 5%-nya ICU, kemudian yang untuk lainnya yang 3%. Kita merasa kita nggak mampu nih membuat ICU 8%. Nah, apakah ini juga nanti akan kita berharap diskresi atau memang harus demikian? Kalau kita berbicara yuridis normatif, memang regulasi ya regulasi. Ini yang harus selalu dipenuhi. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya ke belakang. Ya. Tetapi kita landscape rumah sakit di Indonesia ini bukan hanya regulasi. Kita kan juga harus berbicara dengan teknologi kesehatan yang ada. Ya. Dan sekarang semuanya sudah menjadi rumah sakit digital. Ya, bayangkan saja dulu saya mana-mana harus rapat harus datang. Tetapi terdesak dengan situasi pandemi, setiap hari bisa rapat dengan orang dari berbagai daerah seperti saat ini dari ujung Sumatera Utara sampai ke Sumba, sampai ke Timika, hanya dengan satu lewat platform digital untuk teleconference. Dan rumah sakit akan menjadi seperti ini. Kita lihat sebentar lagi pemerintah ini akan mengeluarkan regulasi tentang telemedicine. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas. Karena ini sifatnya sementara, maka akan berupa surat edaran menteri mengenai telemedicine. Dan di situ telemedicine dikatakan bahwa harus ada rekam medisnya harus ada, walaupun itu tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Tetapi juga harus ada syarat-syaratnya yang melakukan telemedicine ini harus terdaftar di rumah sakit, mempunyai SIP di penyelenggara dari telemedicine. Dan itu bisa berbayar, walaupun di situ nanti hanya akan dituliskan sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Tetapi teknologi kesehatan ini memungkinkan dari yang harus dilakukan face-to-face menjadi serba digital. Program-program di rumah sakit juga verifikasinya juga makin digital. Yang dulu orang harus datang, diverifikasi, dilihat. Sekarang mungkin dengan sidik jari kita sudah memverifikasi. Ke depan, NIK kita, nomor induk pendudukan kita, sudah menjadi KTP elektronik atau KTP virtual. Artinya kita verifikasi orang tidak perlu menunjukkan KTP pun, dengan sidik jari pun kita bisa memanggil KTP yang bersangkutan, dan ini bisa kita lihat. Kemudian juga mengenai distribusi obat. Dulu yang dengan teknologi telemedicine, mungkin obat yang dulunya harus disediakan oleh rumah sakit nanti akan ada depo-depo obat. Jadi orang yang menggunakan telemedicine nanti kalau bisa membuat resepnya, nanti resep ini akan dikirim dari depo-depo yang terdekat. Ya. Bahkan nanti saya bisa menunjukkan bagaimana di Cina
sudah mulai dijual ada kios apotek. Jadi seperti telepon box zaman dulu, ya, kotak telepon, mereka hanya menunjukkan obatnya, resepnya, ya, resepnya bisa dipanggil secara digital, mereka melakukan pembayaran resepnya, dan resep akan dikirim. Ya. Atau mereka beli obat hanya secara digital, ya, online, tapi lewat box-nya, dan dalam 1 jam mereka akan dikirim. Ya. Itu kita berbicara teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan di rumah juga makin lama makin maju. Mungkin tekanan darah, ya, pemeriksaan gula darah, segala kan juga bisa dilakukan dari rumah. Sekarang di Singapura sudah banyak pemeriksaan gula darah yang kontinu kan, apa itu namanya, yang bentuknya seperti patch, yang hanya ditempelkan di lengan atas. Dan setiap saat 24 jam kita bisa cek kadar gula darah. Dan itu bisa dilihat jarak jauh menggunakan aplikasi. Jadi dokter bisa saja mengecek gula darah pasiennya setiap saat. Bisa saja pasien-pasien di rumah ditempelin alat itu, kemudian terhubung dengan rumah sakit, dan setiap saat terjadi gula darah yang turun atau gula darah yang melonjak tinggi, mungkin bisa juga ada alarm yang muncul di dokternya. Nah, ini teknologi kesehatan makin lama makin maju dengan adanya telemedicine, bukan hanya konsultasinya yang lewat tele, tetapi pemeriksaannya juga bisa jarak jauh. Semuanya juga bisa dipantau. Saya beberapa tahun yang lalu melihat bagaimana pelaksanaan teknologi kesehatan di beberapa negara. Sebagai contoh saja di Singapura, itu bagi rumah-rumah yang ada lansianya, yang berlangganan, mereka sudah dipasangi device khusus, ya, alat-alat khusus yang memang khusus untuk lansia. Mereka memonitor gerakan, memonitor keluar masuknya, bahkan keamanan di rumahnya juga dimonitor. Siapa tahu menghidupkan kompor terlalu lama, atau membuka air sampai lupa menutup, ya, sampai suhu badannya, gula darahnya, semua termonitor oleh satu perusahaan, ya, satu lembaga pelayanan kesehatan yang tidak melayani dari langsung, tetapi melayani melalui telemedicine. Dan ini adalah dunia yang sudah real, bukan gambaran, tetapi yang sudah ada dan pasti akan masuk ke Indonesia. Ini adalah tantangan kita ke depan. Kemudian kita berbicara tentang regulasi jaminan kesehatan nasional. Regulasi jaminan kesehatan kita ini makin lama akan menjadi makin transparan dan akan menjadi makin normatif. Pelayanan kesehatan akan bisa di-track. Kita tahu sekarang aplikasi mobile JKN, ya, punyanya BPJS Kesehatan, kan sudah dikembangkan, sudah sampai ke antrean, sampai ke jadwal operasi, semua bisa dilihat, status keanggotaan, pembayaran, itu hanya masuk di dalam satu aplikasi. Dan rumah sakit sekarang sudah dituntut supaya dia bisa memberikan daftar operasinya, waktu tunggunya melalui. Sehingga kalau saya akan operasi menggunakan fasilitas JKN, saya hanya tinggal buka di mobile JKN saya untuk melihat siapa daftar operasi, kapan saya harus bisa dilakukan operasi. Dan saya juga bisa melihat daftar antrian dokter yang paling dekat yang memungkinkan. Karena dengan adanya Hafiz kan semua akan dibatasi. Jadi dengan adanya regulasi JKN ini makin terbuka, makin transparan, dan fraud-nya pasti akan sangat-sangat dikendalikan. Kita juga berbicara tentang distribusi rumah sakit.
distribusi rumah sakit di Indonesia, nanti kita bisa melihat angkanya lebih dalam, memang belum merata. Tetapi ini juga harus pandai-pandai melihat situasi. Kalau kita buka di daerah yang katakan Blue Ocean, ya belum banyak rumah sakit yang di situ, mungkin kita akan lebih banyak, bisa mendapatkan pasien, lebih leluasa, mungkin kita bisa, ya diskresinya akan lebih banyak. Tetapi kalau kita berada di dalam satu area yang rumah sakitnya sudah sangat-sangat berdekatan, sangat banyak, maka itu akan menyebabkan kompetisi ini akan makin hebat. Ya. Baik kompetisi dalam mencari SDM maupun kompetisi di dalam sisi mutu pelayanan. Nah, ini akan menjadi problem kita di mana rumah sakit kita berada dalam menentukan strategi-strategi depan. Kita berbicara SDM kesehatan, ya, sumber daya manusia di dalam kesehatan. Ini juga akan menjadi persaingan yang lebih berat lagi, karena harus diakui bahwa di Indonesia untuk daerah-daerah tertentu masih terjadi kelangkaan SDM. Sehingga mohon maaf akan terjadi persaingan yang bisa-bisa menjadi tidak etis, persaingan besar-besaran, memberikan uang duduk, memberikan garansi fee, ya. Atau iming-iming yang lain, ya, gimmick-gimmick yang lain kepada SDM kesehatan supaya mau bekerja di rumah sakit kita. Karena kalau kita tidak bisa memberikan satu yang kompetitif, kita sudah tidak bisa berharap dari loyalitas, dedikasi, dan sebagainya. Kita semua mungkin lebih banyak didrive oleh kebutuhan juga. Ya. Tidak banyak orang yang mau punya dedikasi, yang memang benar-benar mau bekerja tanpa memikirkan pendapatan. Tapi ini akan menyulitkan kalau rumah sakitnya memang nggak punya sumber daya yang cukup. Karena sumber daya manusia kesehatan, selain berhubungan dengan ketersediaan, adalah berhubungan dengan kemampuan rumah sakit untuk membayar SDM kesehatannya dan memberikan satu jaminan yang layak kepada SDM kesehatannya. Jadi rumah sakitnya sendiri harus benar-benar sehat. Jangan berharap rumah sakit yang sakit itu mendapatkan SDM yang layak. Jadi ini tantangan kita bersama untuk membuat rumah sakit ini menjadi sehat. Kemudian wabah COVID ini memutarbalikan semua rencana dan merusak rencana. Ya. Karena kita tahu selama saya mengelola rumah sakit berpuluh-puluh tahun, baru sekali ini kita melarang orang masuk ke rumah sakit kalau tidak perlu. Biasanya kan kita ya berharap lebih banyak pasien. Ya. Tetapi pada saat situasi seperti ini terjadi anomali, kita mengatakan kalau nggak benar-benar perlu, nggak usah ke rumah sakit. Nah, anggaran yang sebenarnya sudah di luar anggaran akan keluar semua. Kalau rumah sakit masih punya tabungan pasti akan keluar semua dalam situasi seperti ini, karena terjadi pengeluaran yang tidak terduga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setiap bulan kami membeli alat pelindung diri ini sampai ratusan juta. Masker yang dulu sebelum yang harganya normal hanya 13.000 satu box, saat ini harganya sudah 200.000, bahkan ada yang berani beli sampai 300 lebih. Ini sesuatu yang gila-gilaan. N95 yang selama ini mungkin kita sangat jarang beli, karena pemakaian sebulan mungkin tidak lebih dari 10, sekarang pemakainya begitu banyak dan barangnya relatif sulit. Belum lagi kita harus berhadapan dengan stigma-stigma. Pada saat seperti ini kelihatan rumah sakit semua belakangnya. Siapa rumah sakit yang memang berani untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kemampuannya. Rumah sakit yang mampu untuk melakukan surge capacity, untuk memperluas pelayanannya, ya, demi menambah
pasien-pasien yang harus isolasi. Satu sisi pasien yang isolasi naik, tetapi pasien umumnya turun drastis. Di kelompok asosiasi rumah sakit swasta terjadi banyak diskusi mengenai dampak ini, terutama dampak pembiayaannya dan dampak kunjungannya. Kebanyakan ada yang turun sampai 60%, sampai 70%. Ya. Kami bersyukur kalau di rumah sakit saya, Rumah Sakit Pandu Wiroso Dr. Cipto, penurunannya ya sekitar 40-50% dari kunjungan yang seharinya 800 yang menjadi sekitar 400-an ya, pasien per hari. Ya masih bersyukur lah, walaupun itu dilakukan pembatasan yang ketat. Ya. Tetapi rumah sakit lain banyak yang benar-benar tutup, bahkan beberapa rumah sakit menutup unit rawat jalannya. Padahal kan pendapatan kita ini kan sebagian besar dari pasien. Dan sudah wabah ini kita juga harus melihat kembali. Kita masih punya apa ini untuk bertahan dan juga untuk sustainabilitas. Kita harus tata ulang planning kita sesuai dengan kemampuan yang ada. Memang pemerintah bagi rumah sakit yang melayani pasien PDP dan COVID memberikan imbalan yang relatif besar bagi rumah sakit ini. Ya paling kecil mereka yang merawat kan mendapat ya kurang lebih sekitar 7,5 juta per hari ya, karena ini menggunakan daily charge kan. Kalau merawat satu pasien dirawat 10 hari ya pasien itu akan dibayar 75 juta. Ya, ini bisa membantulah untuk memperbaiki pendapatan rumah sakit. Tapi ini kan semua di luar planning. Ya. Tapi bagaimanapun juga saya tidak berharap bahwa setelah wabah ini lewat, maka rumah sakitnya akan tutup karena sudah tidak punya daya untuk sustainabilitas. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat, apalagi sesudah wabah ini. Kita tahu tidak banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari situasi pandemi ini. Mungkin 80-90% warga masyarakat, baik itu pengusaha atau pekerja, ini akan buka tabungan. Kalau masih ada tabungan yang bisa diambil. Kondisi ekonomi masyarakat akan lama. Dan pemulihannya diperkirakan menurut ekonomi, pengamat ekonomi mungkin bisa sampai akhir tahun 2020 atau pertengahan tahun 2021 baru ekonomi kita akan pulih. Walaupun kita tetap berharap bahwa ekonomi kita akan pulih secepatnya. Karena kalau ekonomi tidak pulih, maka orang tidak akan memiliki daya beli. Ya betul ada BPJS Kesehatan. Ya. Tapi bagi rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan mungkin masih lumayan lah. Pasien yang ditahan selama 2 bulan ini mulai turun. Ya. Dan kita berharap bahwa memang pandemi ini akan berakhir. Katanya ini sudah mendekati puncak dan nanti awal-awal akhir Juni atau awal Juli diharapkan pandemi ini sudah hanya tinggal ekornya saja dalam kurva. Sehingga kita sudah mulai berangsur-angsur untuk kembali ke normal. Tapi inilah semua lanskap rumah sakitan Indonesia dalam situasi saat ini. Situasi yang tidak mudah. Satu sisi kita terjepit akan satu regulasi, ada sisi teknologi, kemudian ada sisi masalah ekonomi dan masalah pandemi, dan masalah kompetisi antar rumah sakit. Ini adalah beberapa hal yang akan mempengaruhi lanskap rumah sakitan Indonesia dan ke depannya. Ya. Jadi dalam menghadapi situasi semacam ini, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan sebenarnya bagaimana kita beradaptasi. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita merasa setiap orang menjadi egois, ya, tidak mau beradaptasi dengan situasi, tidak mau memahami situasi, maka jangan berharap kita akan sustain. Kita harus benar-benar fleksibel ya, dalam melihat kembali plan of action kita, strategic plan kita,
untuk mengarah kepada sustainabilitas dan akhirnya nanti akan menjadi kepertumbuhan. Jadi konsepnya seperti itu, adalah bagaimana kita melihat situasi, mengatur situasi, kita mempunyai tujuan untuk sustainabilitas dan melakukan pertumbuhan. Kita lihat sedikit apa sih dampak PMK3 yang seperti kemarin sudah dibahas oleh Pak Sundoyo. Jadi dalam PMK3 tahun 2020 ini rumah sakit ini dibebaskan untuk menentukan jenis layanan tanpa bergantung pada kelas rumah sakit. Ini sesuatu yang sebenarnya terobosan bisa menjadi menarik. Karena rumah sakit kecil akan bisa menjadi fokus pada layanan-layanan tertentu. Kadang-kadang kita tidak boleh menjadi serakah. Ya. Kita mau mengerjakan semuanya. Tapi semuanya itu tanggung-tanggung. Sebaiknya kita mengerjakan sesuatu yang kita yakini akan bagus, dan kemudian kita juga bisa membuat pelayanan ini benar-benar kompetitif lebih baik dari pelayanan yang ada sekitarnya, sehingga ini akan menjamin sustainabilitas. Ya. Jadi memang masih dimungkinkan misalnya rumah sakit. Ekstrimnya adalah rumah sakit kecil mempunyai pelayanan jantung yang bagus. Atau rumah sakit kecil melakukan pelayanan bedah plastik. Ya, melakukan pelayanan bedah plastik. Ini akan bisa menjadi sesuatu yang bagus. Ya. Jadi rumah sakit memang dibebaskan menentukan jenis layanan tanpa bergantung kelas rumah sakit. Kalau ini berimplikasi bahwa kita harus menentukan ekselensinya apa rumah sakit kita masing-masing. Walaupun itu rumah sakit kecil, tetapi kita harus mengetahui dan mendeklar, menyatakan kami itu bagus di mana, kami itu advance di mana, itu harus ada. Karena ini akan menjadi ciri. Kalau sebagai contoh, kita mengenal, mungkin kita punya teman banyak sejak SD, SMP, SMA, ya, fakultas kedokteran, tapi kan kita tidak mungkin mengingat semua teman kita. Yang dilihat adalah teman-teman yang mempunyai kesan khusus itulah yang harus dilihat, ya, yang harus yang membuat kita teringat. Jadi rumah sakit bisa membuat Center of Excellence-nya sendiri. Tetapi PMK nomor 3 juga mengamanatkan bahwa persyaratan standar fasilitas dan layanan ini tetap harus dipenuhi. Jangan sampai kita punya masalah karena kita itu tanggung. Seperti saya katakan di depan tadi, PMK nomor 3 ini terikat dengan regulasi lain. Jangan sampai kita punya tempat tidur 50 atau lebih sehingga memenuhi syarat rumah sakit, tetapi sertifikat layak fungsi bangunan rumah sakit kita tidak bisa lolos. Kita tidak akan pernah bisa berbisnis. Jadi rumah sakit kan tetap harus untuk beroperasi, mendapatkan izin operasional kan tetap harus layak fungsi bangunan. Misalnya rumah sakit kita hampir roboh. Pasti walaupun jumlah dokternya ada, memenuhi, jumlah tempat tidurnya memenuhi, bangunan hampir roboh, bisa tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Karena sertifikat layak fungsinya ini tidak ada. Jadi kita bereskan dulu standar fasilitas, ya, dan standar pelayanannya juga harus benar-benar dipenuhi. Jangan sampai akreditasinya ya akreditasi yang penuh belas kasihan, gitu, ya, karena tidak bisa memenuhi standar-standar dalam akreditasi. Dan kemudian dalam PMK nomor 3 tahun 2020, pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan ini tetap memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi dan kapasitas rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya.
Jadi untuk yang akan mengembangkan rumah sakit tetap harus melakukan koordinasi tentu saja Pemda dan Kementerian Kesehatan. Karena dan untuk pengembangan kapasitasnya juga harus hati-hati. Jangan sampai kita sudah melakukan pengembangan ternyata ada masalah di dalam perizinannya. Ya. Nah, jadi akibatnya apa? Ya. Mohon kalau misalnya suara saya terputus, ada gangguan internet, saya langsung diberitahu ya. Iya, Dok. Ya, baik. Jadi ini akibatnya dari PMK nomor 3 ini adalah tadi yang saya katakan, rumah sakit akan lebih mudah membangun Center of Excellence. Jadi mulai pikirkan, saya akan baik di mana? Saya akan membangun pelayanan yang seperti apa? Itu harus jelas. Kemudian ada kecenderungan bagi teman-teman semua. Pasti semua akan berpikir untuk memilih layanan yang volume besar atau nilai ekonomisnya menarik. Ini kita akan berbicara teori Blue Ocean dan Red Ocean kalau kita berbicara masalah seperti ini. Maunya masuk di Red Ocean ya, karena volumenya besar, nilai ekonomisnya menarik. Tetapi jangan lupa ada yang istilahnya niche market, ceruk pasar yang harus diambil. Kalau semua orang ngambil di situ, maka ada bagian-bagian yang tidak terambil. Ya. Pelayanan-pelayanan yang mungkin volumenya tidak sedikit, tapi tidak banyak, tetapi memerlukan keahlian khusus atau memerlukan peralatan khusus. Ambillah hal yang itu. Jangan semuanya ikut arus, ambil yang volume besar, yang nilai ekonomisnya menarik, karena itu akan kalau semua masuk ke situ, maka volumenya akan dibagi banyak, sehingga kita akan mendapat volume yang kecil-kecil. Jadi cerdaslah di dalam merancang pelayanan, ya, supaya kita bisa tetap menang di dalam kompetisi, dalam sisi-sisi yang lain, tidak ikut yang sama. Kemudian kita berbicara dampak dari PMK 3 ini adalah peningkatan kebutuhan dokter. Mulailah dengan merencanakan kebutuhan dokter dan kalau perlu mulai membiayai dokter atau melakukan ikatan dengan dokter-dokter yang sedang mengambil spesialis atau sedang kuliah kedokteran. Karena ini kita harus berpikir jangka panjang juga, tidak bisa kita berpikir hanya jangka pendek mendapat. Karena kalau dokter kita begitu mudahnya diambil dan kita begitu mudah mengambil dokter, maka kemungkinan dokter kita juga akan mudah diambil oleh yang lain pada saat kompetisinya makin ketat. Jadi kita harus merencanakan kebutuhan dokter sejak awal dan mulai talent scouting, ya, mencari yang pas. Kemudian kita harus perhatikan kompetisi antar rumah sakit, karena itu akan terjadi. Kalau begitu mudahnya membuat rumah sakit, maka akan terjadi oversupply tempat tidur. Semua menambah tempat tidur. Dan pada saat kita menambah tempat tidur, maka pilihan customer, pilihan pasien akan menjadi lebih bebas. Mereka akan memilih rumah-rumah sakit yang menurut dia sesuai dengan persepsi baik dari pasien. Misalnya pasien bisa memilih rumah sakit yang besar, yang bersih, ya, yang baru dibanding dengan rumah sakit tua yang mungkin sudah kelihatan kumuh, fasilitasnya sudah lama-lama, ya. Jadi kompetisi ini harus diperhatikan. Kompetisi itu bukan hanya sekedar di dalam fasilitas, tetapi kompetisi itu juga akan melibatkan bagaimana kita mengamankan pasar kita dengan membentuk customer-customer yang loyal. Ini adalah dampak dari PMK nomor 3. Ada Manat pada tahun 2015 yang lalu mengatakan ada 10 mega trends yang akan membentuk pelayanan kesehatan di masa depan. Saya coba menjelaskan secara singkat dan bagaimana konsekuensinya
supaya kita bisa sustain menjelang PMK 3. Yang terjadi di masa sekarang ini ya, adalah pelanggan ini akan berperan lebih besar. Ini yang pertama. Karena apa? Karena dengan banyaknya rumah sakit, kalau memang di area yang banyak, dan mungkin juga beberapa, kalaupun tidak banyak rumah sakit di daerah kita, maka konsumen ini sekarang sudah dengan mudah untuk menggali data, biaya, dan kualitas pelayanan rumah sakit menggunakan media digital. Apalagi ada kewajiban dari akreditasi rumah sakit supaya kita memaparkan mutu pelayanan rumah sakit kita. Dan BPJS Kesehatan juga meminta kita memasang profil pelayanan. Sehingga customer ini akan sangat mudah untuk mengganti pelayanan. Kita bayangkan aja kalau kita mau beli barang. Dulu kita mau beli barang, masuk ke satu toko, ya kalau memang yang dibutuhkan ada, ya kita hanya membeli di situ. Kita mungkin males untuk masuk ke 10 toko untuk membandingkan harga satu jenis barang yang akan kita beli. Tetapi sekarang dengan menggunakan online, sangat mudah. Bahkan mungkin orang-orang tertentu sebelum belanja ke toko tradisional, dia akan buka online, dia akan melihat pasaran harganya, dan pada saat masuk ke toko, dia sudah tahu berapa harga yang wajar untuk barang yang dia cari. Demikian juga dalam rumah sakit, maka rating rumah sakit ini menjadi sesuatu yang penting. Coba Bapak Ibu melihat di Google masing-masing. Berapa sih rating dari rumah sakit Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin ratingnya bisa 3, bisa 4, ya. Mungkin bisa beberapa juga, ya. Karena dan itu sebenarnya bisa dibentuk kalau rating kita yang komen jelek-jelek, tidak banyak, sudah ratingnya sudah jatuh. Tapi kalau makin banyak yang memberikan komentar bagus, yang memberikan bintang yang bagus, maka rating akan naik. Dan biasanya kalau customer akan melihat ratingnya, sudah tinggal buka aja di Google, kelihatan ratingnya rumah sakit. Rating sesuatu yang menjadi penting di masa sekarang dan masa depan. Karena waktu masuk dia sudah melihat dokternya siapa, kamarnya, gambarnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, biayanya seperti apa, ini akan jelas. Ya. Kemudian dari komentar orang-orang juga bisa melihat komentar pelanggan, komentarnya banyak negatif atau banyak positif. Ini akan menentukan orang untuk memilih kemana mereka akan menuju. Jadi jangan kita harus masuk ke micro marketing. Micro marketing itu akhirnya kita mulai dari personal marketing. Perhatikan setiap komentar yang masuk. Setiap kritikan yang masuk, itu harus berbagi. Kalau ada satu yang jelek yang masuk, segera berikan kritikan yang positif supaya itu tertutup di bawah. Ya, makin di bawah, karena tertumpuk dengan kritikan-kritikan yang baik. Kemudian hospitality demand-nya harus ada. Bagaimana keramahan ini, itu sesuatu yang paling banyak dirasakan oleh customer. Kita tidak akan bisa sustain kalau kita kehilangan hospitality kita. Kemampuan untuk melayani pasien dengan ramah, ya, dengan baik, sehingga memberikan bukan sekedar kesan, tetapi memberikan sesuatu image yang bagus. Ya. Bahwa rumah sakit ini memang rumah sakit yang penuh perhatian. Ya. Kemudian kita mengembangkan loyalitas untuk pasien. Jangan lupa pasiennya harus kontrol, dan bisa disapa. Atau pasien yang pulang dari rumah sakit disapa, ya. Kan kita dengan media lebih gampang menyapa, dengan WhatsApp atau dengan media yang lainnya, ya. Apa kabar, apakah sudah sehat, apa ada yang perlu dibantu, sehingga terasa ada keterikatan. Karena pelanggan itu akan take charge, ya, take charge. Pelanggan akan berperan lebih besar untuk menentukan sustainabilitas rumah sakit. Ingat, kita adalah rumah sakit swasta yang hidup
dari pelanggan. Pada saat pelanggan itu mempunyai kesan yang negatif terhadap rumah sakit dan dia akan berbicara kepada banyak orang, itu akan menular. Jadi kita harus bereskan hubungan dengan pelanggan, jangan sampai cacat. Karena pelanggan memberikan peran lebih besar untuk sustainabilitas. Kemudian juga kata manat yang kedua adalah more for less. Kita memberikan sesuatu nilai yang lebih dari pasien yang berbeda dengan teman-teman kita yang ada di sekitarnya. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan pola-pola pelayanan yang baru atau dengan model-model kontrak yang baru. Ya. Kemudian ada standar mutu pelayanan. Nah, ini kita harus berani mengambil risiko. Jangan kita selalu berhitung untung rugi ya. Misalnya ada satu pasien yang komplain. Satu pasien yang komplain karena airnya di rumah sakit itu mati. Ya. Sehingga dia kesulitan air. Itu kan sesuatu yang bisa terjadi. Nah, pada saat kita tahu ada komplain, kita bisa memberikan satu kompensasi. Mungkin bentuknya tidak besar, ya kita berikan permintaan maaf dengan satu buah roti, ya atau dengan satu keranjang buah. Mungkin nilainya kita berhitung, wah rugi dia bayar berapa, kenapa kita harus berikan keranjang buah? Tetapi itu adalah memberikan nilai lebih dan nilai pelanggan, ya. Dan kalau perlu pasien juga bisa bertatap muka pada saat dia mendaftar, ya. Mendaftar sekarang video call kan sesuatu yang mudah. Kita berikan fasilitas video call supaya bisa bertatap muka. Kemudian care manajemennya juga harus diperhatikan. Manajemen perawatan itu sesuatu yang perlu perhatian. Karena kita manajemen rumah sakit itu kita hanya bisa menghimbau dan memfasilitasi. Tetapi kita tidak bisa mengatur setiap orang untuk berperilaku seperti yang kita harapkan. Karena itu perlu satu standar. Kita tidak bisa hanya mengatakan kepada staf kita, pokoknya lakukan seperti yang harus kamu lakukan, seperti yang diajarkan pada waktu sekolah. Pada saat kita mengatakan gitu, berarti kita tidak pernah mengatakan satu standar. Karena pelayanannya juga berbeda-beda. Jadi care management ini penting. Bagaimana komposisi tugas dalam satu ruangan, komposisi perawat dalam satu ruangan. Apakah semuanya perawat baru atau ada perawat senior, ada perawat junior, ya? Itu semua di-mix dengan satu tugas yang jelas. Ya. Tanpa hal yang semacam itu, maka care kita akan jelek. Care management itu sesuatu yang penting. Dan harus ada ukuran keberhasilannya. Dalam setiap hal, kita harus mempunyai indeks keberhasilannya. Standar mutunya itu harus jelas. Bukan sekedar ini baik atau buruk. Tetapi kita mengatakan kalau baik itu harus seperti apa. Dan itu harus dinyatakan secara kuantitatif sedapat mungkin. Ya. Kalaupun kualitatif, ya diupayakan supaya kualitatifnya itu lebih objektif. Jadi ada more quality matrix, ya. Ada ukuran dari kualitas. Ya. Risiko kita harus ambil, kemudian care management. Itu adalah more for less. Yang ketiga, megatrendnya adalah pelayanan kesehatan itu akan bisa diambil di mana-mana. Dengan adanya telemedicine, itu sesuatu yang sangat mudah. Kalau kita buka Halodoc, kita buka Klik Dokter, ya, di sana mereka sudah hire, mereka sudah sewa dokter-dokter. Dengan nama yang jelas, dengan latar belakang yang jelas, dengan SIP yang jelas. Dan banyak kan dokter-dokter di Jakarta, ya, dan ada beberapa yang di luar Jakarta.
Tetapi dokter di Jakarta yang di Halodoc, kita akan bisa melayani pasien-pasien dari Timika melalui tatap muka, paling tidak dalam hal konsultasi. Jadi kalau dokter kita ini nggak update, ya, kemudian kita dibandingkan dengan dokter-dokter yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar yang selalu update dengan pengetahuan, maka hati-hati dengan sustainabilitas dan kesan rumah sakit. Ya. Karena kita berbicara bandingannya apple to apple, sama-sama dokter. Cuman yang satu mungkin dokternya tidak update, yang satu dokternya punya kesempatan lebih besar untuk melakukan update ilmu dan memberikan konsultasi. Dan ini bisa terjadi dengan dalam telemedicine. Ini yang dikatakan healthcare everywhere. Pelayanan kesehatan bisa akses dari mana saja dan di mana saja. Ya. Tapi kita harus tetap pegang, ya, karena bagaimanapun juga fokus ini ke kebutuhan dan loyalitas pasien. Ya. Karena sebenarnya kan pasien itu lebih percaya pada orang yang dia percayai, ya. Bukan sekedar nasihat atau pengetahuan. Kalau kita bisa meyakinkan pasien bahwa saya care, saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ngomongnya enak, ya, maka orang bisa dari mana-mana akan konsultasi. Ya. Dan data ini dimungkinkan untuk diakses di mana saja untuk memberikan layanan yang non-konvensional. Jangan lupa bahwa dalam beberapa waktu ke depan, data pasien itu bisa dipegang oleh pasien dalam bentuk data elektronik. Dan itu dia bisa tunjukkan ke dokter siapa saja. Jadi dokternya bisa melihat data elektronik pasien. Ya, rekam medis elektronik dulu, diberi obat apa, dan sebagainya. Ya, ini bisa terjadi. Jadi, supaya kita bisa bertahan, maka telehealth itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Telehealth ini harus kita buat, harus kita lakukan. Kemudian retail yang kita bermitra dengan klinik-klinik kecil ini penting sekali, karena klinik-klinik kecil yang di link dengan rumah sakit itu akan sangat-sangat baik. Ya. Jangan lupa, mungkin saya membayangkan suatu ketika pada saat dokter-dokter kliniknya itu perlu konsultasi dengan dokter spesialis yang hanya sifatnya konsultasi, bisa dengan pasiennya melakukan percakapan dengan dokter spesialis, dan itu bisa berbayar. Ya, dokter spesialisnya bisa menggunakan tangan dari dokter umum untuk melakukan pemeriksaan, menggunakan indera dari dokter umum dan peralatan dari dokter umum untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan instruksi apa saja yang harus dilakukan. Dan ini sesuatu yang bisa terjadi di masa depan. Kalau bayangkan, kita rumah sakit ini kita nggak punya link dengan klinik-klinik, maka ke depannya kita nggak akan survive. Ya. Jadi sekali lagi harus ada satu aplikasi di satu rumah sakit yang menghubungkan antara customer dengan rumah sakit. Ya. Dan ini harus benar-benar di-manage siapa yang menjadi anggotanya. Dan kadang-kadang kita perlu memberikan gimmick-gimmick kecil ya, kepada customer. Misalnya semua yang mendaftar di dalam aplikasi ini bisa mendapatkan pemeriksaan misalnya pemeriksaan darah gratis, atau mungkin bisa keluar voucher kerjasama dengan siapa, voucher makan gratis, atau diskon 50% makan di mana. Tapi ini adalah satu engagement, satu keterikatan antara rumah sakit dengan customer-nya ke depan. Ya. Karena pelayanan kesehatan bisa terjadi di mana-mana. Juga demikian juga aplikasi ini harus terikat antara klinik dengan dokter. Sehingga pada saat pasien ini mungkin setelah pulang dari rumah sakit dan dia tidak perlu kontrol dengan spesialis,
kita bisa memberikan pasien ini ke klinik. Apalagi dengan JKN, dengan FKTP-nya, dengan kita memberikan data-data yang cukup, ada komunikasi yang baik. Non-JKN pun kita bisa mengarahkan kepada teman-teman di klinik, sehingga pasien tidak perlu harus ke rumah sakit. Ya, mungkin kita berpikir pendapatan rumah sakit kurang, tapi sebenarnya tidak demikian. Pada saat kita memberikan pasien ke klinik, klinik juga akan memberikan pasien ke rumah sakit. Jadi pasti akan terjadi satu timbal balik. Tapi ini akan terjadi, ya, seperti ini. Yang keempat dikenal dengan nama mega health system. Rumah sakit tidak akan berdiri sendiri-sendiri, tetapi rumah sakit akan berjejaring dengan rumah sakit yang lain untuk saling melengkapi. Ya. Rumah sakit dengan asuransi akan berjejaring, ya, dengan JKN akan berjejaring dengan asuransi pihak ketiga, ya, sehingga fokusnya akan bergeser dari sistem formation ke sistem optimization. Bukan persaingan antar rumah sakit, tetapi saling melengkapi antar rumah sakit. Ya. Jadi kita bisa merancang bagaimana dalam satu area mana yang akan fokus di dalam satu pelayanan rumah sakit. Kita tidak berkompetisi secara langsung, tetapi kita berbagi pasien. Jadi dan berbagi beban juga dalam satu kompetensi tertentu, kita harus merujuk ke rumah sakit yang lebih mampu. Kemudian careful public health investment. Jadi kita juga harus promotif, preventif harus dilakukan, ya, untuk membuat jejaring, atau kita melakukan integrasi. Mungkin akan terjadi banyak asosiasi-asosiasi rumah sakit ke depan. Ya. Rumah sakit yang ada dalam satu daerah akan berjejaring, kemungkinan juga bukan hanya dalam sisi pasien, tetapi dalam sisi logistik. Mungkin dia akan melakukan pembelian bersama, kemudian juga mungkin mereka akan melakukan promosi kesehatan bersama, ya, program pencegahan bersama. Ya. Kalau kami di Semarang sudah beberapa kali sebelum masa COVID ini kita mengadakan satu Car Free Day bersama, seluruh rumah sakit terlibat supaya kita masyarakat sudah langsung mengerti bagaimana peran masing-masing. Dan itu akan jauh lebih murah daripada kita main penelitian. Kelima, kita berbicara peran negara ini akan menjadi sangat sentral. Negara ini bisa menjadi regulator aktif, bisa terjadi banyak perubahan regulasi. Kita tahu regulasi kita ini sangat dinamis. Apalagi masa-masa pandemi, sesuatu yang bisa sangat-sangat dinamis. Ya. Kita berharap sebenarnya jangan terlalu dinamis, karena kita yang mau mengikuti ini akan menjadi susah. Ya. Tapi kalau terlalu banyak orang yang punya ide, semua diakomodir juga akan menjadi banyak perubahan. Tapi memang kita akui peran negara sangat sentral, karena kesehatan adalah public good. Ya, sesuatu yang memang harus diatur negara. Kemudian model pembayaran juga akan terus diselaraskan sampai terjadi keseimbangan kepentingan para pemangku layanan. Kita tahu bahwa sebelum pandemi ini kita sudah berbicara mengenai tarif standar. Ya, tarif standar itu kemungkinan tidak ada lagi kelas perawatan, hanya dibayarkan dengan satu standar tarif, ya, katakan tarif kelas mungkin antara kelas 2 atau kelas 3 zaman yang lalu, disesuaikan dengan kecukupan, menggunakan satu kelas standar, kalau mau naik di atasnya mungkin ada top up, seperti itu. Ya. Tapi ini juga kita mengakui bahwa peran negara ini akan terjadi. Kemudian juga akan ada regrouping mengenai tarif CPG, ini juga sedang dalam pembahasan. Kemungkinan juga tarif antar kelas juga akan menjadi
sangat-sangat dekat atau relatif tidak banyak berbeda. Yang keenam adalah bagaimana kita menggunakan data ya, untuk meningkatkan values dari rumah sakit kita. Seringkali kita punya banyak data, tapi kita tidak pernah pakai data itu. Data status kesehatan, data pasien kita, data efektivitas pelayanan. Ya. Kita pernah lihat nggak berapa kematian yang terjadi di tempat kita, berapa kegagalan operasi untuk satu tindakan tertentu, bagaimana kualitas pelayanan untuk setiap tindakan tertentu. Ya. Jadi kita harus tahu untung ruginya harus jelas. Ada rekonsiliasi data klinis, data klaim untuk memperbaiki tata kelola dan antisipasi pelanggaran. Saya tidak yakin bahwa di antara kita ini tahu berapa persen belanja kita untuk belanja obat, berapa persen yang dipakai untuk membayar SDM karyawan, berapa persen yang dipakai untuk membayar jasa dokter, ya, dan berapa persen yang dipakai untuk pengembangan dan sebagainya. Kita harus benar-benar menggunakan data, ya. Dan kita juga harus tahu menggunakan data ini untuk meningkatkan values. Kita berharap misalnya kita mapping pasien kita ini dari mana, karakteristik pasien-pasien dari situ itu maunya seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan pelayanan sesuai dengan mapping pelanggan kita. Dan kita tahu mereka itu sukanya seperti apa, sehingga jelas ya. Mungkin akan berbeda bahwa orang-orang yang ada yang sibuk, mereka senang kalau mereka bisa menerima kalau nggak harus nungguin kalau ada saudaranya sakit. Tetapi mungkin kalau orang-orang yang dari daerah, mungkin senang kalau ada yang sakit, ya seluruh rumah ikut di rumah sakit. Ini pola-pola seperti ini kan kita harus benar-benar ketahui dan dibuat dalam kebijakannya. Mungkin kalau kita ada di kota, orang yang sibuk semua, kita bisa memberikan fasilitas video call misalnya. Pada waktu-waktu tertentu, kita berikan kesempatan pasiennya ini melakukan video call, ya, difasilitasi dengan case manajernya, ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai pasien ini, bisa lihat pasiennya, komunikasinya bisa dilakukan dengan video call. Jangan kita bilang, pokoknya harus datang sampai jam 7 pagi, lebih dari jam 7 pagi tidak akan saya layani. Sudah nggak bisa lagi seperti itu. Ya, orang-orang yang jauh pasti ingin mendengar konsultasi dengan dokter, konsultasi dengan case manager mengenai pasien. Jadi dibuatkan video call. Itu kalau kita melihat data pasien. Tapi tidak semuanya akan seperti itu. Jadi untuk membuat data, ini kita harus menggunakan IT. Nggak bisa kita menggunakan data secara manual. Jadi IT kita harusnya bisa sampai level decision support system. Jadi bisa mengumpulkan data-data itu untuk membuat. Kemudian tata kelola, isu-isu tentang tata kelola juga harus dibereskan dengan bagaimana penggunaan data, penyimpanan data ini sesuatu yang penting. Yang penting adalah kita perhatikan data yang ada di rumah sakit itu manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan akan menggunakan sistem 3P, ya, predict, prevent, personalize. Jadi data yang besar itu memperbaiki wawasan layanan personal yang diharapkan, tarif yang layak, dan sebagainya. Kita mesti tahu nih berapa sih ability to pay dan willingness to pay dari pasien untuk pasien-pasien umum kita. Ya. Dan kemudian juga analisis tingkat lokal yang lebih luas untuk menyusun kebutuhan obat sesuai pasien, membuat clinical pathway baru, target pasien secara spesifik supaya marketing juga lebih jelas. Ini harus benar-benar jelas, ya. Jadi kita menggunakan data ini untuk memprediksi bagaimana pola pelayanan kita ke depan, bagaimana kita membuat tata kelola yang sesuai dan menggunakan smart data.
dan big data ini untuk menyesuaikan pelayanan rumah sakit sesuai dengan target market yang mau kita buat. Yang kedelapan, hari Manat adalah peran pemberi kerja ini makin kurang. Ya, peran perusahaan pemberi kerja ini makin menipis. Orang sudah nggak tergantung. Dulu kita pegang satu pabrik, enak, semua bisa masuk ke situ. Tetapi sekarang kan bebas. Orang harus dibayar oleh JKN, mereka bisa memilih FKTP masing-masing, bisa memilih rumah sakit masing-masing. Jadi kita sudah tidak bisa lagi merangkul perusahaannya, tetapi harus merangkul karyawannya yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan di situ. Jadi harus ada direct contracting katanya. Kontraknya juga nggak cuma dengan perusahaan, tetapi bagaimana kita membuat kerjasama, membuat mereka itu tertarik, ya. Bagaimana produktivitas bisa ditingkatkan, ya. Dan kita juga mendesain pelayanan yang baik sesuai dengan market. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ya kelompok geriatri ini secara demografis kan makin membesar. Jadi di ke depan pelayanan geriatri dan akhir kehidupan itu katanya Manat itu akan mempunyai porsi yang lebih besar, ya, dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Maka kelompok-kelompok yang tua ini akan menjadi pasien yang cukup besar. Karena yang muda mungkin bisa pelayanan di rumah, telemedicine, tapi kalau yang tua kan akan menghubungi rumah sakit. Ya. Jadi kita perlu kerjasama. Dan yang menarik adalah kadang-kadang kelompok tua itu kan nggak bisa ke rumah sakit juga nih, kalau penyakitnya masih bisa dilakukan rawat jalan. Jadi home care itu akan mendapat peran yang besar di masa mendatang. Rumah sakit kalau harus mengembangkan pelayanan home care. Kemudian juga post akut linkage-nya kalau mereka dari rumah sakit, mereka juga harus dilakukan pelayanan di rumah. Ya, pelayanan paliatif juga dapat porsi. Kemudian yang ke-10 adalah globalization. Ya. Kita tahu bahwa tarif antar negara ini akan selalu dibandingkan, pola pelayanan juga akan selalu dibandingkan. Jadi benchmark kita sudah lagi bukan benchmark lokal, tetapi kita harus menggunakan benchmark global. Tetapi relasinya tetap masyarakat lokal, karena pangsa pasar terbesar kan tetap masyarakat lokal. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan benchmark global, dipilih yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, dan kita membangun relasi. Itu adalah kata Manat, 10 pelayanan kesehatan global. Kita coba lebih lanjut lagi, melihat kenyataan saat ini. Kita tahu ada teknologi di dalam healthcare value chain. Ini begitu banyak sekarang aplikasi yang mengembangkan, mulai dari pembayar kesehatan, asuransi, ya, kemudian yang memberikan pelayanan telemedicine, ya, mulai dokter cek, halodoc, konsulife, home care 24 itu adalah pelayanan yang khusus untuk kunjungan rumah, aplikasinya GoMedica, YesDoc, ProSehat, dan sebagainya. Ya, kemudian ada Medigo, Periksa ID, MyClinical Pro. Ini juga mereka memberikan pelayanan telekonsultasi. Yang jual obat juga banyak, yang memberikan pemeriksaan laboratorium juga bisa, eMedis, Medikalogi, Lab 1, Lemonilo, Ayomed, ya. Kemudian dan yang lain-lainnya banyaklah, ya. Tapi ini sesuatu yang terus berkembang dan hampir semua rumah sakit juga punya aplikasinya. Ya, tadi ini yang saya katakan online drug delivery service, ya, yang disebut PENG-AN. Dia juga memberikan satu konsultasi. Ini bukan sekedar jual obat, tetapi ada apoteker online-nya yang bisa memberikan konsultasi mengenai cara penggunaan obat. Jadi kalau beli obat, kan memang harus diajarkan cara penggunaannya. Nah, ini diajarkan lewat teleconference, ya, bagaimana minum obat. Mereka bisa tanya
dan mereka beli obat di situ, maka dia ambilkan dari depo yang terdekat untuk mengirim. Jadi bukan sekedar beli obat online, tetapi bisa konsultasi. Kalau beli obat, bisa konsultasi seperti tatap muka. Cuman ini tatap mukanya jarak jauh. Ya, jadi dia one full chain service online quick consultation, ya, bisa konsultasi, kemudian arahan medisnya, ya, menggunakan resep elektronik, ya, 1 jam obatnya dikirim, ya, dan terus dia bisa membeli obat-obat juga, ya, obat-obat yang lain yang di luar resep. Jadi ini toko obat kecil, ya, nggak ada obatnya akan dikirim, yang ada cuma gambar obatnya dan orang bisa memilih seperti beli di toko obat biasa. Ini Ping An yang ada di Cina. Ya. Pemerintah sendiri, Kementerian Kesehatan juga memanfaatkan e-health ini sendiri. Ya. E-health ini terus dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, saat ini sudah sampai di Indonesia. Mohon maaf saya cepat sedikit karena waktunya sudah habis. Konsep smart e-health-nya ya, dari yang konvensional menjadi layanan elektronik. Untuk pelayanan rumah sakit, baik itu pelayanan darurat dan akut sampai program rawat jalan terpadu. Ada e-ICU ya, untuk unit e-darurat, e-konsultasi, rawat jalan intensif, rawat jalan kronis, RCT, itu sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang sudah jalan sekarang kan Sisrute untuk rujukan dan sebagainya. Ini yang akan dibuat, ya. Kemudian kita tahu bahwa data Indonesia ini nantinya akan menjadi one data. Data Indonesia ini dalam satu portal, ada kemungkinan bahwa data resume rekam medis ini juga akan menjadi dalam satu portal, sehingga kita bisa melihat data pasien sesuai dengan NIK-nya, mungkin dengan pengamanan ya dari pasien, apakah itu sidik jari atau siapa, untuk melihat resume pasien, sehingga ini akan terkait. Jadi hati-hati kalau kita ngobatin ngawur, maka pada saat kita dilihat oleh vaskes yang lain, maka kita bisa kena tegur juga dan malu juga dong kalau kita tidak melakukan pelayanan sesuai dengan standar, ya, untuk kebutuhan data publik juga. Kemudian dampaknya dengan teknologi kesehatan ini kita punya big data. Data yang besar untuk melihat emerging race, disease, ya. Jadi kita harus selalu lihat, jangan sampai rumah sakit itu ke depan itu buta data, tidak memanfaatkan data yang ada di portal data punya Kemenkes untuk pengembangan. Hati-hati kalau membuat strategic plan bukan hanya pakai otak aja, bukan apa yang ada di otak, tetapi gunakan data yang ada untuk membuat strategic plan. Ya, jadi ada telehealth, ya, personal care, dashboard, unit emergency, semua bisa dilihat. Ya. Ini aplikasi-aplikasi, kita sudah tahu upaya kesehatan masyarakat, ada pengukuran tekanan darah, denyut jantung yang bisa terintegrasi dengan smartphone kita, dan itu akan makin lama akan makin baik. Ya, kalau ada pakai Samsung Health atau health yang lain, kita bisa lihat aktivitas, pengukuran, ya, konsumsi, penggunaan energi dan sebagainya, ya, kalorinya. Kita lihat JKN saat ini 27.114, ya, total JKN-nya. Rumah sakit 2.200 sekian. Tapi semuanya ini akan melayani pelayanan kesehatan masyarakat. Saya kira dengan 85% masyarakat sudah tercover dan mungkin akan terus meningkat terus, maka kita harus mulai berpikir benar-benar ke arah prospective payment, bukan ke fee for service. Fee for service hanya untuk kelompok premium saja. Nah, ini datanya, jumlah tempat tidur kita memang kelas 3 makin banyak,
Tapi ini bisa berubah kalau ada policy yang berubah menggunakan kelas standar dalam JKN. Kemungkinan kelas 3, kelasnya harus, kalau kelas standar kan sudah tidak ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tetapi adalah kelas standar. Sesudah itu baru ada kelas VIP dan VVIP. Ini prediksinya ke depan menjadi seperti itu. Ini tempat tidur seluruh provinsi, saya lewatin, peserta kita juga 224 juta. Ini klaim yang paling besar ya, penggunaannya adalah peserta umum sih banyak. Tahun 2021 ya klaim yang paling baik rasionya ya EBPU kelas 1 tetap banyak, kelas 2, kelas 3. Tapi ini kita tidak bisa pegang sekarang karena sedang dalam proses transisi. Kemudian analisa kebijakan layanan JKN, perubahan inasi BG akan menjadi INA grouping. Ya. Dan itu besaran klaimnya akan menggunakan big data. Tidak ada perbedaan besaran tarif INA grouping antar kelas rumah sakit dalam satu regional. Layanan BPJS akan menuju kelas tunggal dalam beberapa tahun mendatang dan ada pengaturan kembali manfaat JKN. Mungkin tidak sebebas seperti sekarang, ada beberapa yang tidak dijamin dan ada yang harus dengan top up. Jadi bagaimana tantangan manajemen rumah sakit menuju sustainabilitas kita? Ya, tantangan manajemen rumah sakit di era industri ini adalah memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan bermutu pada banyak pasien. Namun akan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya guna memuaskan semua pemangku kepentingan, baik itu pasien, staf rumah sakit, pemilik pemerintah, sehingga mampu bertumbuh. Ada profit, ada capital efisiensi, modalnya nggak ditambah terus, dan sustain. Ini adalah tantangan kita, bagaimana kita terus bertahan dan bertumbuh, dan semua puas. Ya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mutu itu bukan sesuatu kelebihan. Mutu sesuai standar itu adalah satu hal yang wajib dilakukan. Jadi kita harus berbicara bagaimana membuat mutu yang standar, bagaimana membuat satu paduan kompetensi layanan rumah sakit yang pas benar, sesuai dengan kemampuan SDM dan fasilitas yang ada. Kita tidak bisa melakukan semuanya, tetapi akan menjadi fokus. Pelayanan rumah sakit itu harus benar-benar efisien dan ramping. Tidak ada pemborosan sumber daya, ya, karena kita ini akan terus ditekan dari sisi tarif, karena tarifnya kan dikendalikan oleh JKN sebagai pembeli pelayanan terbesar. Jadi pasti kita harus efisien dan ramping. Ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi, Internet of Things itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan regulasi yang berubah itu menuntut kita untuk melakukan adaptasi secara cepat. Advokasi kebijakan bersama rumah sakit yang lain. Peran asosiasi sangat besar untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan melakukan advokasi. Dan jangan lupa untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Bagaimana prinsip pelayanan rumah sakit bermutu? Ya, karena kita harus pelayanan pada pasien, benar-benar harus fokus pada patient centered care. Kemudian patient safety itu menjadi sesuatu yang utama. Ya. Staf harus benar-benar ditekankan, jangan melakukan tindakan yang berbahaya terhadap pasien. Kemudian mutu pelayanan juga tidak bisa dilakukan semua, tetapi problem oriented. Kita dengan sistem jaminan kesehatan nasional memang harus memprioritaskan pelayanan, hanya problemnya aja yang diatasi, problem yang utama. Jangan semua permasalahan pasien akan ditangani, karena itu akan menyebabkan pemborosan, sedangkan pembiayaan tidak akan bertambah. Kemudian perbaikan manajemen rumah sakit harus terus menerus dengan menggunakan data sebagai basis bukti. Yang kelima, membangun budaya rumah sakit. Ini penting sekali untuk nilai-nilai servis, keselamatan, moral, pembelajaran, dan inovasi.
Dan 6 yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan pendanaan untuk pengembangan dan cadangan saat ada kejadian tidak diharapkan seperti saat ini. Harus ada mitigasinya. Ya. Jadi kalau kita kata kuncinya adalah problem oriented, ya, insist on evidence, tracing, continuous improvement dan standard operating procedure. Ada faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dari staff. Kapasitas produksi kita, kompetensi, kepuasan kerja, loyalitas dan kesetiaan staf, konsistensi kinerja, dan kuantitas staf. Ini semua harus berimbang. Ya. Saya bisa berbicara banyak soal ini, tapi kali ini saya hanya memberikan poinnya. Bagaimana kapasitas produksi itu tidak bisa dipaksakan kalau kita tidak punya SDM yang cukup. Kapasitas pelayanan tidak bisa dipaksakan. Kompetensi staf harus benar-benar kredensial dengan betul. Siapa yang tidak kompeten dipersilahkan untuk keluar dari kelompok kita. Kepuasan ini sangat penting. Jangan sampai orang yang sudah mau bekerja yang kompeten ternyata kita tidak bisa memuaskan dari staf dan bangun loyalitas dan kesetiaan terhadap pimpinan dan pekerjaan. Kinerjanya harus selalu dipantau supaya konsisten. Ya. Dan jumlah staf harus cukup sesuai dengan pelayanan. Jadi apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah kepuasan pasien ini akan meningkat, aksesibilitas pasien ini akan menjadi lebih baik, dan akhirnya pasien kita bertambah, pengambilan keputusan manajemen ini didukung data yang adekuat, efisiensi dan produktivitas staf ini akan meningkat, EBITDA meningkat, dan net profit-nya akan sesuai dengan target, visi dan misi rumah sakit tercapai, dan rumah sakit sustain dan bertumbuh. Ini adalah ukuran keberhasilan yang harus kita pegang. Jadi terakhir, apa yang take home message-nya? Saya kira sustainabilitas rumah sakit tidak bisa didapatkan hanya dengan mengikuti seminar ini, tetapi harus diikuti dengan satu langkah yang nyata untuk menindaklanjuti, mewujudkan. Yang pertama adalah terus-menerus menerapkan lean management. Karena ini sudah bukan sesuatu pilihan, tetapi satu keharusan. Bagaimana kita membuat manajemen yang ramping, yang efisien, yang terus-terus bisa beradaptasi dengan tepat. Kemudian ada tim assessment teknologi, khususnya untuk assessment teknologi kesehatan, dan teknologi informasi itu harus optimal. Begitu banyak pilihan teknologi, tetapi kita harus menggunakan pilihan teknologi yang tepat. Apa yang akan menjadi bentuk pelayanan kita? Konsep pelayanan, jenis pelayanan rumah sakit ditentukan termasuk dalamnya adalah excellency-nya. Kemudian tim IT, itu bukan hanya sebagai pelengkap rumah sakit. Tim IT sekarang menjadi salah satu kunci keberhasilan rumah sakit untuk penopang pelayanan. Ini harusnya tim IT bukan sekedar bisa, tetapi benar-benar andal, loyal, dan dapat dipercaya. Karena tim IT ini memegang banyak rahasia rumah sakit. Kemudian yang keempat, manajemen juga harus bagus. Manajemennya paham dan mampu meningkatkan teknologi informasi digital. Ya harus paham teknologi. Kalau nggak paham teknologi, ya bagaimana bisa merancang ke depan. Kemudian karyawan kompeten dalam menggunakan teknologi digital dalam bekerja, menjaga etik, moral, hak staf, hak pasien, dan hak rumah sakit. Dan yang terakhir adalah menyiapkan dukungan finansial yang cukup. Karena semuanya itu tanpa cadangan finansial yang cukup, kita akan kesulitan untuk mewujudkannya. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, baik teman-teman sekalian, saya tadi nggak berani menyetop ya, karena masih banyak teman-teman di chat itu masih ingin menikmati dari presentasinya Dr. Daniel ya. Bahkan beberapa minta videonya gitu ya, nanti minta ke Irak saya kira nanti ya untuk videonya. Dan untuk menyingkat waktu, saya kira nanti Pak Daniel bisa menjawab setiap chat yang ada pada
Dokter Daniel bisa menjawab chat-chatnya aja. Nanti terakhir pada waktu kita secara lisan. Jadi chat-chatnya itu mungkin jawab ya. Ya, kita mulai dari mana ini? Yang Rumah jam sakit berapa? Baptis Batu. Rumah sakit Baptis Oh Batu, ya, Pak. Rumah Mulai dari sakit situ. Baptis Batu. Nah, Baptis Batu jam berapa? Yang Baptis Batu jam mulai dari 12, Pak. 11.12. Oh, dari Serukam dulu. Oh, tapi sebelumnya udah ada ya Serukam, Ya, Serukam. Serukam, ya. Dalam rangka sustainability, terutama era COVID ini, seringkali perusahaan merumahkan pegawainya tanpa upah. Managing seperti ini tentu dengan alasan efektif efisien. Bagaimana tanggapan Dr. Danda mengenai hal ini dikaitkan dengan Permenaker Trans yang tentu secara umum akan membela pegawai dibandingkan pengusaha. Rumah sakit tentu sudah sedang menghadapi situasi seperti ini. Baik, ini adalah situasi yang luar biasa. Tetapi sebaiknya, ini yang pasti saya katakan, kalau rumah sakit masih mampu, ya sebaiknya jangan sampai ada merumahkan tanpa upah. Karena bagaimana kita bisa menjadi teladan sebagai rumah sakit Kristen, kalau kita tidak menjadi berkat. Terutama menjadi berkat bagi orang-orang yang selama ini sudah loyal bekerja di kita. Jadi sebaiknya kalau ada permasalahan, pasti yang berkorban harusnya yang paling atas dulu. Yang paling atas harusnya berani mengorbankan yang mampu dulu, mengorbankan untuk yang tidak mampu. Jadi kita kalau dalam situasi sementara saya kira nggak ada masalah. Tetapi pada suatu ketika kita memang dihadapkan pada situasi rumah sakit ini sudah terlalu banyak stafnya. Sehingga rumah sakit ini tidak mampu lagi untuk membiayai stafnya, atau kalau ini dilakukan pembiayaan, maka akan terjadi permasalahan yang lebih besar pada stafnya. Nah, kalau sampai pada titik ini berarti kita harus melakukan satu perencanaan yang lebih strategis, yang lebih diketahui, dan kalau sampai harus terjadi pemutusan hubungan kerja, maka kita harus berupaya untuk berusaha seadil mungkin, sebaik mungkin dengan memenuhi hak-hak staf. Ya, sedapat mungkin itu yang harus dilakukan. Kalau memang di era COVID pasien ini turun, ya mari kita dengan apa yang ada ya kita bagi sama-sama. Karena bagaimanapun juga konsep rumah sakit Kristen kan adalah hidup bersama. Rumah sakit ini menghidupi staf, staf juga menghidupi rumah sakit dan menghidupi semua yang terkait dengan rumah sakitnya itu. Ya, jadi ini penting. Tetapi memang yang pertama yang kalau ada masalah yang dikorbankan tentu saja adalah pemilik. Ya, karena pemilik ini tetap bagaimanapun tetap harus bertanggung jawab untuk rumah sakit. Ya, makanya kita berharap supaya ini tidak berjalan terlalu lama. Ya. Itu tanggapan saya secara umum, ya, bahwa kita rumah sakit Kristen ya tetap harus perhatian pada stafnya. Kemudian saya lanjutkan dari Panti Waluyo penjelasan detail tentang rencana satu tahun ke depan. Ya, jadi gini, satu tahun ke depan, itu kan sekarang kalau dengan PMK 30, maka sebenarnya untuk kelas standar rumah sakit itu sudah diwacanakan lama. Sebelum PMK 30 itu sudah diharapkan dianggap kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bukan cross subsidi. Ya, ternyata yang kelas 3 itu lebih mensubsidi kelas 1 katanya begitu. Karena yang menggunakan kelas 1 itu karena kemudahan aksesnya lebih banyak, maka kelas 3-nya kan nggak bisa akses ke rumah sakit, maka anggaran dari premi kelas 3 itu dipakai untuk membayar yang kelas 1. Nah, ini dianggap nggak adil nih. Harusnya dibuat satu kelas standar.
untuk peserta BPJS akan menjadi kelas standar. Tapi ini pembicaraan yang masih cukup panjang, saya kira, untuk mencapai kelas standar. Yang paling dekat adalah nanti dengan PMK 3 kan tidak ada perbedaan antara pelayanan misalnya seksio. Seksio di rumah sakit tipe D dengan rumah sakit tipe A kan sama-sama tindakan seksionya. Mungkin tindakan seksio ini akan tarifnya akan sama. Sekarang kan berbeda sekali nih, kelas A dengan kelas D itu berbeda jauh. Nantinya akan relatif sama. Ya. Kalau ada pun perbedaan sedikit, ya dalam satu regional ini akan sama untuk tindakan tertentu. Tetapi untuk tindakan yang sangat-sangat subspesialistik yang tidak mungkin dilakukan di rumah sakit tipe D, maka tipe A yang bisa melakukan akan mendapat tarif yang relatif cukup lebih besar, ya, dari yang lain. Jadi ini konsepnya nanti akan begitu. Yang satu kelas standar nantinya, kemudian tidak ada perbedaan tarif lagi antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Ya. Jadi ini bisa terjadi seperti itu. Ya. Tapi kita tunggu aja setelah COVID karena semua pembahasan sedang ditunda terus. Ya. Suara saya terputus-putus, mohon maaf. Ya. Kemudian sakit batuk. Dengan sistem single payer oleh BPJS Kesehatan, penerapan Center of Excellence berisiko menjadi cost center yang seharusnya sebagai revenue center. Contoh regulasi BPJS, rehabilitasi dan katarak. Ya, materi PowerPoint-nya ada. Jadi nanti rehabilitasi dan katarak ini sudah ada pengaturan khusus. Karena gini, katarak itu hanya akan dibayar mungkin dengan satu tarif. Kemungkinan ada top up untuk katarak ini. Jadi bukan top up, ada urun biaya dari pasien untuk top up. Demikian juga rehab medik. Rehab medik itu kemungkinan akan dibuang ke FKTP. Ya. Jadi mungkin dianggap bisa tarifnya lebih murah. Kemungkinan ya kalau kita buka rehab medik di FKTP mungkin juga akan lebih baik sih. Tapi ini baru saya belum mengatakan ini satu keputusan, tetapi ada beberapa wacana seperti itu. Tetapi yang jelas rehab medik, katarak itu akan sangat-sangat dibatasi dan akan ada urun biaya. Nah, makanya kita harus melihat Center of Excellence itu yang sesuai dengan niche market-nya. Ceruk pasarnya yang apa? Yang sebenarnya orang lain nggak masuk, tapi kita bisa masuk supaya di dalam satu wilayah ini bisa saling melengkapi. Dan sumber dayanya juga bisa pas. Ya, single payer BPJS ini kan akan terjadi monopsoni. Tetapi kita berharap bahwa kontrol dari Dewan Jaminan Sosial, dari BPJS Kesehatan, dan beberapa ASN dan asosiasi, saya kira juga bisa melakukan advokasi. Kemudian, secara struktural, bagaimana yang harus mengelola dan menganalisa data. Ya. Jadi kita melihat IT kita itu bukan hanya bagian mengumpulkan data. Ya. Karena IT itu seharusnya dia dilengkapi dengan analitik mesin. Harusnya. Ada mesin-mesin untuk menganalisis data. Tentu saja logiknya ya pasti yang kita buat. Ya. Tapi data itu kan gini, data itu kan kayak emas batangan. Ya, kita mau membuat data dari emas itu, mau kita mau buat perhiasan seperti apa kan tergantung bagaimana kita yang merancang. Ya. Jadi memang harus ada bagian litbang yang menggunakan data itu. Ya, litbang itu bisa dari masuk ke IT atau mau berdiri sendiri. Yang jelas dia harus menggunakan data-data itu untuk pengembangan pelayanan. Bagaimana memberikan pelayanan supaya pasien lebih banyak dan pasien lebih ramai, untung lebih besar, dan pasien lebih puas. Intinya sebenarnya menggunakan seperti itu. Karena kalau kita tidak merancangkan sesuatu layanan baru, kita nggak pegang data, kita bisa sesat. Ya. Oke, kemudian Pak Hari. Mana lagi?
Dari Pak Hari, Pak Dr. Gigi Hari. Hari Nugroho, Ya. 11.23. Ya. Dalam waktu dekat akan buatkan landasan telehealth dan telemedicine, regulasi dalam bentuk SE. Sementara dalam hal COVID ini dikeluarkan SE dulu, karena telemedicine judulnya adalah telemedicine dalam rangka pandemi COVID. Tapi nanti setelah itu akan diteruskan pembahasannya akan keluar PMK untuk pelayanan telemedicine. Tetapi sudah diakui bahwa telemedicine ini tidak bisa dihindari lagi. Telemedicine akan tetap dilakukan. Telemedicine, prinsipnya adalah telemedicine dilakukan oleh staf yang mempunyai surat izin pelayanan, surat izin praktek, harus ada rekam medis, pelayanannya sesuai standar, dan bisa berbayar. Ya. Antar vaskes juga bisa dilakukan, ya, karena itu teleconsultation. Ini rujukan lewat telemedicine bisa dilakukan. Ada lagi? Oh, bilangin dulu. Ini dan terus, saya tidak bisa kontrol. Tolong, terus yang ada dari Christian Bethesda. Dari Serukam, Bethesda Serukam, ya. Pertanyaan ya. tentang IT. Apakah pengembangan IT dari rumah sakit, Mbak? Ya, betul. Tapi ya, IT ini memang sekarang masih mahal. Tapi IT ini sangat customize soalnya. Ya, ada beberapa vendor IT yang jual basicnya, tapi tetap harus dikembangkan. Karena kalau kita tidak berbicara IT, karena kita kan menggunakan data yang ada di rumah sakit. Ya, jadi pelayanan rumah sakit fokusnya ini harus benar-benar customize. Ya. Basicnya memang sama. Kalau Pelkesi mau mengembangkan, saya mendukung. Ya, kita bisa bekerja sama dengan vendor, membuat backbone-nya IT bagi yang belum punya. Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya juga menggunakan gratis. Beberapa juga sudah ada vendor IT gratis seperti Kansa, itu kan open source, bisa dipakai. Tapi kalau Pelkesi mau mengembangkan, saya dukung. Ya. Saya kira itu sudah habis pertanyaannya. Apa ada Masih lagi? Ada satu lagi dari Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto tentang teknologi digital. Untuk teknologi digital kita KSO atau buat sendiri? Ya. Teknologi IT-nya. Mau KSO mau buat sendiri sih nggak masalah. Yang penting vendornya bertanggung jawab. Karena problem kita adalah banyak vendor itu setengah jalan lari. Pada saat dia sudah mulai, terus tidak bisa memenuhi harapan, terus dia menyerah. Atau dia sudah di jalan, ternyata dia pecah kongsi, atau dia pindah ke bisnis lain, tidak ada yang memelihara, itu yang akan menjadi masalah. Jadi kalau pilih vendor, pastikan bahwa vendor ini akan bertanggung jawab selama kita masih pakai itu. Dan harus ada kerangka waktunya. Ya. Mungkin saat ini ada teman-teman yang ingin langsung chat, kita masih ada waktu 10 menit. Bisa chat dengan Dr. Daniel. Dari teman-teman. Ada satu yang raise hand atas nama Del, tapi kita tidak tahu ini Del, Ibu Del atau Bapak Del ini dari mana, dari rumah sakit mana. Mohon silakan yang sudah raise hand satu orang dengan akun Del. Iya, mau. Jika tidak ada, mungkin bisa dilewatkan saja, Dr. Yosef. Ya, baik. Untuk teman-teman sekalian, puji Tuhan, hari ini kita ada 88 partisipan. Nanti untuk materi akan dibagikan oleh panitia lewat email ya. Saya kira setiap butir-butir strategi itu bisa kita nanti kembangkan menjadi program-program yang harus dilakukan di rumah sakit. Jadi setiap isu-isu tadi
kita breakdown menjadi program-program untuk kita ke depannya. Jadi saya kira yang diberikan Dr. Daniel itu suatu wacana ke depan, bagaimana strategi kita untuk tetap sustain. Nah, tapi harus kita breakdown lagi ke dalam program-program yang mungkin sesuai dengan rumah sakit kita. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari moderator. Jumlah partisipan yang terlihat sih 48, untuk materi akan dibagikan, tapi kalau dalam bentuk video saya kurang tahu ini, karena beberapa partisipan minta dalam bentuk video, karena ada beberapa yang tertulis tersirat dalam yang tersurat itu ternyata beda dengan yang tersirat gitu ya. Ada 32 rumah sakit yang bergabung ya dari PKSI, tapi partisipannya 48, karena mungkin dari satu rumah sakit bisa ikuti lebih dari satu orang. Saya kira itu aja, saya kembalikan ke Bu Ira ya, untuk kembali memberikan pengumuman untuk acara besok hari. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yosep dan juga Dr. Daniel Budi Wibowo. Apakah benar semua peserta sudah puas dengan informasi dan pertanyaan yang diberikan? Karena kita masih ada waktu, mungkin bisa kasih waktu 5 menit kalau memang masih ada yang mau secara lisan menyampaikan. Sepertinya enggak ya semua ya? Baik. Pada minta videonya Bu Ira. Iya. Minta videonya aja. Baik. Ya, jadi sebagai informasi untuk materi dalam bentuk PowerPoint yang disampaikan oleh Dr. Daniel, sekaligus ini bagian dari pengumuman, itu akan kami berikan seperti kemarin, hari ini kan kami email bersama foto bersama. Sedangkan untuk video, ini kami akan kumpulkan dulu selama 3 hari. Agar menjadi satu file yang lebih rapi, dan kami akan kirimkan. Bagi yang membutuhkan kami akan kirimkan karena itu cukup besar ya memorinya. Tetapi kami memang sudah menyiapkan untuk akan diberikan kepada peserta atau per rumah sakit begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk saran dan usulan juga kami masih tetap butuhkan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan ke Seknas PLKSI, mohon juga disampaikan pada chat box Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk besok tidak ada perubahan juga. Besok itu mudah-mudahan waktu kita cukup karena ini membahas kasus hukum di rumah sakit ya. Saya sudah memberikan data kepada narasumber besok itu karena beliau juga memang ekspertis ya di dalam hukum di rumah sakit, dan mudah-mudahan beliau sudah bisa mendapat gambaran dari kelas atau tipe rumah sakit dari 31 atau 32 rumah sakit 32. Jadi sudah saya sampaikan. Dan saya harapkan besok itu kalau Bapak Ibu dari rumah sakit ada yang mau dikonsultasikan, tolong disiapkan agar kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin itu beberapa pengumuman yang kami sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Baik, Dr. Yosep, silakan untuk menutup sekali. Ini foto bareng dulu nggak Mbak Ira? Foto dulu. Boleh, kita foto dulu. Foto, ya, masing-masing dibuka di videonya ya, biar kelihatan. Atau mungkin dokter kita tutup doa dulu, jadi teman-teman setelah itu baru bisa di-unmute agar tidak baik. Baik, teman-teman sekalian, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa.